sama-sama ya. Oke, sebentar aku tampilkan ya videonya berkaitan dengan pembacaan kita juga malam ini ya. Oke, silahkan menyaksikan. Pertumbuhan kehidupan rohani kita tidak hanya bergantung pada berdoa, tetapi juga bergantung pada membaca Alkitab. Berdoa sama dengan bernafas. Membaca Alkitab sama dengan makan. Keduanya harus dilakukan setiap hari oleh setiap orang beriman. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dalam bahasa aslinya berkata, segala tulisan yang dihembuskan Allah bermanfaat untuk segala hal. Alkitab bukanlah sembarang buku. Alkitab adalah hembusan Allah. Allah menghembuskan firman wahyunya melalui rohnya ke dalam para penulis Alkitab. Sehingga oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara dari Allah. Isi Alkitab sangat luas dan meliputi segalanya. Dua hal yang terutama ialah kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran memberikan wahyu kepada kita tentang semua realitas kebenaran. Seperti realitas kebenaran tentang Allah, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang segala perkara pada masa kini, masa yang akan datang, dan bahkan masa kekekalan. Yang terutama ialah realitas kebenaran mengenai Kristus dan gereja, umat pilihannya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 20 berkata tentang firman hidup. Hidup ini ialah diri Allah sendiri, sang hidup kekal yang datang, tinggal, dan hidup di dalam kita. Sehingga kita dapat dilahirkan kembali, bertumbuh, diubahkan, dan diserupakan dengan gambar Kristus, agar kita dapat menjadi ekspresi Allah. Jadi Alkitab, firman Allah, ialah firman realitas kebenaran dan firman hidup kekal. Jalan satu-satunya untuk mendapatkan realitas kebenaran dan hidup yang kekal adalah membaca Alkitab setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang adalah firman Allah. Aku mau membaca firman-Mu setiap hari, agar aku memperoleh realitas kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi firman Tuhan itu tadi dikatakan adalah realitas ya, kebenaran juga hidup. Nah ini berkaitan dengan pembacaan kita juga malam hari ini dalam 2 Korintus 2 ayat 12 sampai pasal 3 ayat 18 ya. Oke, sebelum kita baca, mari kembali kita berdoa supaya firman ini menjadi terang bagi kita semua ya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih kepadamu Allah yang hidup. Tuhan kami berdoa supaya melalui kesetiaan kami membaca firman, baik secara pribadi maupun bersama-sama, Tuhan sungguh biarlah malam hari ini Tuhan Engkau boleh mewahyukan apa yang boleh menjadi satu pimpinan bagi kami sebagai orang-orang muda di zaman ini Tuhan, yang di zaman akhir ini. Tuhan selamatkanlah kami juga teman-teman kami yang belum bisa hadir malam hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, sertailah ya Tuhan, supaya firman-Mu semakin tersebar dan didengar oleh banyak orang. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita sudah masuk ke kitab 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 12 sampai pasal 18. Kita akan baca terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu baru kita sama-sama akan sharing ya mengenai apa yang kita dapatkan. Oke, dari kita boleh baca mungkin satu orang 2 ayat gitu ya. Pasal 2 ayat 12 ya.
Oke, kemarin sudah sampai 11. Nanti kita akan review juga sedikit. Nanti teman-teman boleh tanya atau sharing juga ya. Oke, ini si perjanjian yang baru, kemenangan dan hasilnya. Ayat 12 dan 13, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Tapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudara seimanku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Oke, silakan Michelle. Amin. Ayat 14-15, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka, yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Lanjut, Dedi. Ayat 16 sama 17. Bagian terakhir, kami adalah bau kematian, yang mematikan, dan bagi pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain, menjajakan firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dalam masuk murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin. Amin. Fungsi dan kemampuannya. Ya. Apakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamulah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Ayat 3 dan 4. Karena telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Kemuliaan dan keunggulannya. Ayat 7 dan 8, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Ayat 9 dan 10. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Amin.
Ayat 11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. 3, para minister perjanjian yang baru. Disusun oleh dan dengan Oleh dan sebagai roh, Tuhan sebagai dan pemberi hayat dan pengubah. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil dari orang itu. Ayat 17 dan 18, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Oke. Ayat yang terakhir ini sangat juga baik ya, memberkati kita semua. Tapi sebelum itu, mari kita bahas dulu singkat ya. Apa sih yang mau Rasul Paulus sampaikan dari pembacaan porsi malam ini? Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa sebenarnya Rasul Paulus begitu dambal juga sangat menyayangi kaum beriman di Korintus. Ya, dia terus mengirim surat, dia bahkan ingin datang kepada mereka supaya orang-orang di sana bisa percaya dan bisa berbalik kepada Tuhan yang hidup. Namun apa yang terjadi? Ayat di sini katakan ayat 4 ya dari pasal 2. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan pedih dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi Rasul Paulus gitu mencucurkan air mata ya, karena jemaat di Korintus ini begitu bebal ya, susah diberitahu. Bahkan kalau kita juga baca nanti secara rinci ya, ada yang bermasalah dengan kaum beriman lainnya, ada yang bermasalah dengan anak dan orang tua ya dan sebagainya. Nah, tapi Paulus apa? Di sini kata ayat 12 ya, ketika aku tiba di Troas dan memberitakan Injil Yesus, aku dapat bahwa Tuhan telah membuka pintu untuk pekerjaan di sana. Inilah yang Rasul Paulus kerjakan juga bisa kita kerjakan hari ini. Jadi dimanapun kita ditempatkan, ya apapun yang kita alami, sebenarnya Tuhan telah membuka pintu. Ya, pintu ini adalah untuk supaya firman Tuhan boleh tersebar luas. Nah, 13 Paulus berkata lagi, hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudara seimanku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Sudah pergi pun Paulus masih ingat kepada saudara seimannya yang lain ya. Jadi ini benar-benar satu teladan. Nah, di ayat 15 ya, katakan sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, jadi benar-benar ya Rasul Paulus kembali menegaskan kepada kita ya, setiap kita yang hadir malam ini maupun yang belum sempat hadir malam ini seharusnya adalah bau yang harum bagi Kristus ya, supaya orang-orang lain ya bisa percaya dan melihat dan memandang kepada Kristus. Nah, ini adalah hasil daripada kemenangan di dalam roh. Nah, sekali lagi ayat 16 juga ya, bagian terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagian pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Nah, ini adalah juga satu perbandingan ya antara orang yang telah percaya maupun yang belum. Sekali lagi kita langsung ke pasal 3 ya, ayat 1 berkata, apakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Nah, selanjut ayat 3 ya, karena telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini sungguh memberkati ya. Hari ini kita semua bukan lagi surat biasa, tapi adalah surat Kristus ya, yang
kemanapun ya kita pergi, orang melihat kita. Kemanapun mereka juga berkata, ya mereka pasti membicarakan orang Kristen. Tinggal kita bagaimana hari ini. Ya, maka ayat 4 Paulus berkata, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Nah, sekarang sudahkah kita percaya dengan sepenuhnya? Sudah kita beriman dan bahkan mau ikut Tuhan ya sampai kapanpun? Atau malah ketika kita mulai sibuk, kita mulai ada banyak hal yang kita kerjakan, kita meninggalkan Tuhan. Ya sibuk, ya berarti kita tidak lagi sungguh-sungguh, tapi memang sudah menjadi Kristen. Tapi sekali lagi, sudah kita jujur kepada Allah dan jujur kepada hati nurani kita ikut Tuhan itu berarti tidak ada lagi diri kita ya, sama seperti Paulus. Nah ayat 7 ya, dikatakan tadi, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Nah, sekarang kemuliaan Allah sedang menyertai kita seharusnya ya. Tapi apakah ini sudah menjadi kehidupan kita? Atau hanya sekedar, oh ya sudah, aku sudah Kristen, aku tahu aku dapat kemuliaan Allah, tapi mungkin kemuliaan Allah ini hanya sampai padaku saja. Ya, jangan sampai demikian. Ayat 8 ya, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ya, jadi puji Tuhan ya, hari ini kita semua bisa melayankan roh Allah kepada orang lain. Ya, teman-teman kita, keluarga, sanak saudara, ya. Nah, semua itu adalah supaya Yesus bisa dinyatakan. Amin. Ya, mungkin aku sampai di sini. Nanti kalau ada waktu aku tambahkan. Apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya atau membagikan sesuatu dari yang didapat malam ini? Dipersilahkan. Amin, puji Tuhan. Aku juga menikmati ya, tadi dibilang apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu disingkapkan daripadanya. Jadi ternyata banyak orang di luar sana atau mungkin kita memiliki hati yang berpaling dari Tuhan ya. Dan ini menjadi satu selubung yang membuat kita ini atau membuat orang-orang di luar sana ini sulit mendengarkan firman, sulit mendapatkan pembicaraan dari Tuhan. Jadi Paulus juga kembali memperingatkan orang-orang di Korintus supaya hati mereka perlu berbalik dulu nih kepada Tuhan. Jadi kalau kita ngomong berbalik kepada Tuhan, berarti sebenarnya selubung itu tuh bukan hanya sesuatu yang menghalangi pandangan kita, tapi selubung itu adalah diri kita sendiri, karena kita berpaling dari Tuhan. Ya, jadi maknanya berpaling kepada Tuhan atau berbalik kepada Tuhan itu adalah kita kembali ke dalam roh ya, karena di ayat 17 dibilang di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, terkadang kemerdekaan di sini tuh dianggapnya sebagai sesuatu yang membuat kita sukacita dengan hal-hal dunia. Tapi sebenarnya kemerdekaan di sini tuh adalah membuat kita lepas dari segala hal yang membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Nah, di ayat 18 aku juga terkesan bahwa kita ini sebenarnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita sudah dilahirkan kembali, sebenarnya kita ini sudah mendapatkan modal ya, modal untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi karena masih banyak selubung, masih banyak hal-hal yang membuat kita susah datang kepada Tuhan, akhirnya muka kita masih kurang memancarkan ya kemuliaan Tuhan. Nah, caranya gimana nih biar tahu? Kita bisa tanya deh sama teman-teman di sekitar kita. Di dalam tingkah laku kita, di dalam kita ngomong gitu ya sama orang, mereka ngelihat kemuliaan Tuhan apa enggak? Mereka bisa memuji Tuhan apa enggak? Karena kalau kita lihat di kitab Injil, Tuhan Yesus apapun yang dia kerjakan itu, orang tuh bukan memuji Tuhan Yesusnya, tapi memuji Allah. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang, mereka itu memuji Allah. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya, terus ada gempa bumi dan lain sebagainya, orang-orang tuh malah terkesan dengan Tuhan Yesus sebagai anak Allah ya. Jadi hari ini kita perlu pertama berbalik kepada Tuhan supaya selubung di dalam diri kita itu diambil. Yang kedua kita berbalik
berpaling kepada roh ya. Sehingga semakin hari, semakin selubung itu ditangkapkan, semakin kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita sama orang-orang dunia di luar sana itu ada satu pembeda ya, jangan sampai kita serupa dengan orang-orang dunia di luar sana. Amin. Amin. Ada lagi teman-teman yang lain? Amin. Ya, aku sedikit menikmati di 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Oh, di sini Tuhan Yesus kembali menerangi kita melalui surat Paulus ini bahwa kita ini sebetulnya adalah salah satu pribadi yang semestinya ya, atau yang seturutnya itu memberikan harum yang wangi gitu ya, harum dari Kristus. Amin. Di sini bukanlah kita menjadi seorang pribadi yang memberikan harum bau kematian. Oh Tuhan Yesus kembali kiranya melalui ayat firman malam hari ini kembali menanyakan kepada diri aku pribadi, apakah apa yang sudah aku lakukan hari demi hari itu sudah cerminkan bau yang dari Kristus atau bau dari kematian. Oh Tuhan Yesus, kiranya firman ini juga kembali menjadi suatu peringatan bagi diri kita, bahwa sebetulnya cara supaya kita bisa kembali memberikan harum yang dari Kristus ada dengan menikmati firman Tuhan. Dan kita kembali datang pada Tuhan, kita mengosongkan diri kita dan membiarkan Tuhan Yesus sendiri aja yang masuk ke dalam diri kita, itu sebetulnya Tuhan Yesus sedang memberikan dirinya untuk menjadi roh di dalam kita, sehingga kita bisa menjadi harum yang dari Kristus. Dan aku juga kembali menikmati bahwa sebetulnya bau yang dari Kristus ini adalah latihan kita setiap hari. Kita perlu terus melatih diri kita hari demi hari, agar kita bisa kembali menjadi ekspresi Kristus, ekspresi Tuhan. Karena di luar sana banyak juga yang menilai dirinya dia sudah bau atau sudah mencerminkan Kristus, tapi kembali lagi bukan diri kita lah yang melihat atau yang menilai diri kita ini sudah bau Kristus atau belum, tapi orang lainlah yang melihatnya. Dan kiranya dalam kehidupan kita juga bisa sedemikian, kita perlu berlatih saudara-saudari dan menjadi satu pribadi yang mencerminkan Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Ada lagi? Eva atau Dedi? Sudah cukup? Oke. Ini sangat baik tadi ya, ditambahkan oleh Kak Maria juga Michelle ya. Sungguh sukacita ya, kita bisa memiliki Allah yang sedemikian ya, dan kita menjadi salurannya ya. Jadi benar, apa yang kita makan itu ya adalah cerminan dari bagaimana hidup kita. Ya, tadi juga di video di awal ya, kalau kita makan firman tiap hari, nah kita bisa mengenal kebenaran, bisa menjadi orang yang menghidupkan orang lain. Nah, sampai di sini ya, tadi ditutup dengan satu perkataan ya, bahwa kita semua ya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi sekali lagi teman-teman ya, meskipun kita sibuk ya kuliah, ya bekerja, ya pelayanan ya, semua itu ya harusnya bisa ya menjadikan kita cerminan dari Allah ya. Kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh ya. Maka kalau kita terus satu dengan Tuhan, maka secara otomatis kita sama seperti cermin yang bisa memantulkan Tuhan kepada orang lain. Demikian ya secara singkat. Jadi kalau masih ada yang mau sharing atau mau bertanya ya, silakan nanti boleh di WhatsApp ya, sehingga juga di-sharingkan ke status WA ya, status story Instagram ya, sehingga teman-teman yang lihat sharingan kita juga mereka ada perasaan, oh kenapa bisa muncul ayat ini, nah kita bisa menjawab ya. Nah, ayat 14 sekali lagi ini juga menjadi teguran bagi kita ya, juga menjadi peringatan. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Jadi sekali lagi kalau kita hari ini masih
sulit ya mengenal atau menikmati firman, itu pasti karena masih ada selubung. Jadi pada malam ini, ya mari sama-sama kita maju. Kalau yang sudah bisa memiliki penghidupan yang baik, lanjutkan. Ya. Kalau masih yang belum, boleh kita bersama-sama bersekutu dalam Tuhan. Oke, merasa cukup ya kita sampai di sini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas malam hari ini, firman juga apa yang menjadi terang bagi kami, boleh terus mengendalikan kami selama kami hidup, akan sampai Kau datang. Hatilah di sini Tuhan, ada Dedi, ada Eva, ada Maria, ada Michelle, ada diriku juga teman-teman yang lain. Kami sungguh Tuhan mendoakan agar Engkau terus mendapatkan kami selagi kami masih hidup hari ini Tuhan, adalah supaya kami boleh menjadi terang, cerminan daripada Tuhan kepada orang-orang lain. Kami berdoa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, sertailah dan rahmatilah, sehingga Tuhan Dikau boleh menjadikan kami anak-anak-Mu, juga jaga keluarga kami masing-masing, kerjaan, perkuliahan, dan kesehatan. Terima kasih, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita sampai di sini ya.